Elemen tindak pidana korupsi pasal 2, pasal 3 itu 4. Ada pelaku, ada perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, ada pihak diuntungkan, negara rugi. Di pasal 4-nya itu dikatakan bahwa itu bukan kerugian negara, tapi kerugian BUMN. Pasal 4 undang-undang yang baru setelah perubahan ya. Jadi keuntungan dan kerugian itu milik BUMN. Sementara kalau kita lihat bahwa sahamnya modalnya dari negara. Lantas kalau terjadi hal seperti itu, bagaimana kita bisa buktikan bahwa ada tipikor? Karena unsur keempat, KN dari negara nggak terbukti kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Kali ini kita akan membincang tentang persoalan BUMN yang sedang rame-ramenya. Bukan hanya karena ada undang-undang perubahan yang ketiga dari Undang-Undang BUMN, Undang-Undang 1 tahun 2025, tapi juga banyak orang membincang soal korupsi di BUMN, pertanggungjawaban direksi dan komisaris BUMN dan sebagainya. Dan untuk tema itu kita kedatangan tamu istimewa Pak Dr. Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Yusuf ya? Alhamdulillah. Pak Yusuf ini udah banyak kiprahnya ya. Beliau lama di kejaksaan dan juga menjadi kepala atau ketua PPATK? Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK ya. Financial Intelligence Unit punyanya Indonesia yang saya kira sangat penting untuk penanggulangan tipikor dan sebagainya. Beliau dulu kepalanya dan juga beliau banyaklah kiprahnya dan alhamdulillah ya berkesempatan nih Pak Yusuf. Lagi sibuk apa Pak Yusuf sekarang? Sekarang sedang tadi rapat tentang kita di Brandi Holding Pangan. Memastikan bahwa Indonesia tidak kekurangan pangan ya. Dan saya di Pelindo Perikanan Indonesia memastikan bahwa rakyat kita itu tercukupi gizinya dalam protein dari ikan. Ya. Kalau nggak salah terakhir atau masih ya Pak Yusuf di Kementerian Kelautan Perikanan. Kelautan Perikanan ya. Sampai dengan kemarin 2 Oktober 2024. Oh, tahun lalu ya? Sebagai staf khusus menteri. Sebagai staf khusus Irjen. Iya, sebelumnya Irjen di kementerian yang sama ya. Iya, jadi saya kira sektor itu juga sangat penting ya untuk kita negara yang sangat kaya dengan kekayaan alam. Pak Yusuf, kalau kali ini kita diskusinya bukan tentang laut nih, bukan tentang ikan nih Pak Yusuf, tapi tentang BUMN. Pak Yusuf mengamati apa sih yang sekarang, apa saja fenomena yang ramai tentang BUMN? Pertama bahwa undang-undang produk politik kental terlihat di sini. Ada minimal 3 pasal yang membuat kita jadi gamang terhadap integritas, reputasi BUMN ke depan. Pertama pasal 9G, di mana kan dikatakan bahwa direksi dan komisaris bukan penyelenggara negara. Kalau kita melihat ketentuan pasal ini dihubungkan dengan pasal 5 Undang-Undang Tipikor, yang jadi subjek hukum pelaku suap kan 2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kalau dia tidak masuk kategori PN penyelenggara negara, maka kalau nanti oknum BUMN direksi atau penerima suap tidak bisa dijerat dengan pasal tipikor. Benar Pak Yusuf. Jadi persoalan yang 9G dari undang-undang perubahan ini bukan hanya soal KPK tidak lagi bisa menjerat ya, tapi juga soal suap ya. Suap terhadap penyelenggara negara. Gratifikasi. Suap gratifikasi. Karena mereka kan bukan penyelenggara negara dan bukan PNS. Iya. Berarti terlepas dong. Iya. Ini yang perlu. Padahal kalau kita lihat cikal bakal korupsi itu adalah gratifikasi.
Baik karena hubungan keluarga, kedekatan, profesi yang lama-lama dijustifikasi ini biasa. Nah, ini itu satu. Yang kedua, bahwa kalau kita lihat kan bahwa elemen tindak pidana korupsi pasal 2 pasal 3 itu 4. Ada pelaku, ada perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, ada pihak diuntungkan, negara rugi. Di pasal 4-nya itu dikatakan bahwa itu bukan kerugian negara, tapi kerugian BUMN. Pasal 4 undang-undang yang setelah perubahan Jadi keuntungan dan kerugian itu milik BUMN. Sementara kalau kita lihat bahwa sahamnya modalnya kan dari negara. Lantas kalau terjadi hal seperti itu, bagaimana kita bisa buktikan bahwa ada tipikor? Karena unsur keempat, KN kerugian negara nggak terbukti kan? Kemudian di pasal 87 ditegaskan lagi sama juga. Kerugian BUMN bukan kerugian negara. Nah, saya melihat bahwa sepertinya nampak sekali ada kepentingan-kepentingan terselubung dari perubahan undang-undang BUMN ini dari nomor 69/2003 dan ke 1/2025. Dari itu saja kita melihat bahwa bagaimana mungkin nanti orang bisa percaya. Karena kalau ada kasus, pakai apa tindaknya? Iya kan tadi kan? Sementara kita lihat ada kecenderungan orang menganggap gratifikasi itu bukan melawan hukum, bukan kriminal, tapi silaturahmi, tapi ucapan terima kasih, padahal itu salah. Banyaknya kasus korupsi juga melibatkan ada gratifikasi ya. Prof, kita lihat Prof, hampir semua kasus tipikor menyangkut pasal 2, pasal 3 itu kan ada kedekatan dulu. Ke kafe sama-sama, main golf sama-sama, ada servis di situ. Lama-lama mereka satu ide, satu pandangan, satu misi. Akibatnya apa? Proyek yang tadinya harus 100% dibuat 80%. Pak Yusuf, tadi saya mau tanya lebih jauh. Itu kan walaupun berubah katanya terkait dengan kerugian dan keuntungan BUMN, tapi kan masih ada undang-undang keuangan negara sama undang-undang PT gitu ya. PT sama BPK. Kalau BPK sama keuangan negara kan bicara tentang kerugian negara. Tapi undang-undang PT malah harta terpisah. Tapi undang tipikor mengatakan bahwa harta yang dipisahkan atau tidak di pusat atau daerah, maka itu masuk keuangan negara. Masalahnya adalah bahwa ada azas kan, kaidah yang belakang menghapus yang terdahulu. Nah, dengan demikian maka tidak berlaku khawatir seperti itu. Atau setidaknya terjadi perdebatan. Nah, kalau perdebatan, kalau sampai sidang kan ada asas in dubio pro reo. Kalau hal yang meragukan dipakai menguntungkan terdakwa. Iya kan? Baik. Nah, jadi itu 3 hal yang menjadi concern dari Pak Yusuf mengenai perubahan Undang-Undang BUMN dengan 1 tahun 2025. Nah, ini sudah berarti dengan keluarnya undang-undang ini sudah mulai, ya Pak Yusuf kan mengamati juga ya apa yang terjadi di dalam dunia penegakan hukum tipikor ini apa dengan keluarnya undang-undang ini? Kalau saya melihat bahwa yang paling buruk akan terjadi itu bahwa satu, kan BOD-BOC itu biasa ditunjuk oleh orang yang dekat dengan yang punya kewenangan. Biasanya kalau ganti gubernur, kalau perusahaan daerah, bangun daerah misalnya pasti ganti. Ganti presiden juga demikian. Nah, tentu kan dipilihkan orang dekat mereka. Kalau itu terjadi pada saat mereka melanggar hukum, tidak ada proses hukum yang bisa digunakan. Akibatnya apa? Yang namanya korupsi akan nampak sekali, maka reputasi perusahaan milik negara ini akan buruk. Investor akan berpikir, kalau saya masuk ke situ ada masalah. Kalau perdata kan semua tahu panjang urusannya. Tapi kalau pidana kan tadi bukan cuma KPK, kejaksaan polisi pun tidak bisa dengan 3 pasal tadi. Minimal ada perdebatan serius. Nah, yang kemudian Prof, ada lagi Prof. Bayangan sekarang ini komisaris atau direksi, komisaris pusatnya. Kan ada komisaris utusan mewakili negara dari Kemenkyu, dari Seknek, dari Kementerian PUPR untuk yang perusahaan karya. Kemudian kelautan ada KKP. Waktu mereka tugas ke PT tadi, katakanlah misalnya Adikarya atau Bank
BNI 46 atau Mandiri yang utusan Kemenkyu, dia kan penyelenggara negara eselon 1. Tapi begitu masuk BUMN menjadi tidak. Kan dilematis nih. Pada saat jadi kasus, subjek hukum ini siapa? Oh dia, siapa dia jabatannya? Misalnya Irjen Kemenkyu, Sekjen Kemenkyu, PN no, tapi kata undang-undang bukan. Kok ini kan terasa gamang bagi penegak hukum. Yang mana mau dipakai? Begitu menjadi komisaris tidak lagi lepas. Masuk. Padahal secara faktual hari-hari kerjanya lebih banyak di kementerian. Seperti itu misalnya. Iya, jadi lumayan mengkhawatirkan ya Pak Yusuf ya. Sangat menurut saya. Sangat bukan cuma lumayan, sangat mengkhawatirkan. Tapi saya lihat ya Pak Yusuf, berapa hari belakangan ini tuh kan banyak mantan-mantan direksi BUMN yang dipanggilin kejaksaan. Ya, itu apakah itu tetap berlangsung kan? Terutama yang terpengaruh tuh KPK atau apa dengan keluarnya undang-undang BUMN? Kita lihat dengan 3 pasal tadi, pasal 9G, pasal 4, pasal 87, semua terpengaruh ya, bukan hanya KPK ya. Karena tadi kita ambil contoh unsur kerugian negara, kan katanya bukan. Iya. Berarti satu nggak terbukti bebas dong. Iya. Unsur subjek penyelenggara negara, ternyata tidak. Jadi kalau dia terima suap, terima gratifikasi, tidak bisa diproses. Nah ini yang saya melihat, bagaimana mungkin teman-teman di DPR bisa dengan teganya menodai undang-undang yang mestinya menjadi andalan kita agar BUMN itu bisa tumbuh subur. Itu ceritanya. Saya baca juga hari ini tuh diuji ya Pak Yusuf ya. Harapan saya demikian. Ya, sudah ada yang menguji itu yang undang-undang KMK ya. KMK khususnya mengenai direksi dan komisaris tadi itu diuji. Tapi yang tentang keuangan kerugian dan keuntungan BUMN itu saya belum dengar. Tapi yang soal direksi dan komisaris sudah ada pengujian. Berarti masih ada kemungkinan kan itu diubah lagi oleh MK ya. Kita berharap demikian. Iya. Nah terus ini masih terkait dengan BUMN tadi ya Pak Yusuf. Saya baca juga di media dibentuk semacam kedeputian di BUMN yang ngurusin masalah anti korupsi. Pak Yusuf ini ngikutin yang saya tidak ikut, tapi kalaupun itu ada. Kalaupun itu ada ya. Pertanyaan, kalau nggak bisa ditindaklanjuti itu apa? Kan tadi 3 pasal itu menjadi barrier. Tidak bisa diproses hukum secara undang-undang tipikor ya. Jadi untuk apa kedeputian? Jadi untuk ada kedeputian khusus itu ya. Mestinya menurut saya aspek GCG diperketat. Pemilihan figur-figur DBO, DBOC itu diperketat. Ada parameternya. Yang paling penting aspek integritas. Nah tadi kan Prof mengatakan banyak yang sekarang dipanggil kejaksaan. Karena pada saat mereka duduk bisa jadi ada titipan. Karena tidak based on seleksi. Ya kan? Yang kedua, misalnya ada target yang harus dicapai. Target harus diberikan kepada pihak yang mengusulkan atau memutus. Ini semua menjadi rusak gitu. Maka menurut saya BPK perlu diperkuat integritasnya, profesionalitasnya, dan disiplinnya. Kenapa demikian? Kalau Prof lihat kasusnya Jiwasraya, kasus Asabri, kasus-kasus BTS, itu bukan sekali Bro, bertahun-tahun prosesnya. Masa BPK tidak tahu? Saya bekas irjen loh. Setiap tahun kita mengaudit, minimal setahun 2 kali. Masa tidak ketahuan? Setelah bertahun-tahun berlangsung ya. Makanya kalau kejaksaan tidak bertindak, tidak tahu dong. Kan aneh bin ajaib tuh. Jadi menurut saya mestinya kalau mau kita punya sepakat, punya semangat, punya keinginan yang sama, bidang pengawasan diperkuat, inspektorat kalau kementerian, kalau secara nasional BPK. BPKP itu kan cenderung tidak jelas kerjaan sekarang ini, karena dia mengaudit tidak bisa lagi, paling diminta menghitung, kan gitu. Mungkin besok diberdayakan, misalnya di setiap inspektorat kementerian ada orang BPKP-nya, karena ilmunya kan ada dia, seperti itu. Nah itu yang saya lihat. Jadi bukan masalah kedeputian apapun namanya, tapi kalaupun ada tindak pidana bisa nggak diproses hukum menurut Undang-Undang 3199 atau 2021? Nggak bisa menurut saya. Tadi ada pasal 9, pasal 4, pasal 87. Tapi tadi kan menarik ya Pak, ketika Pak Yusuf bilang masa di DPR begitu tega gitu. Tapi
Kan berarti kalau undang-undang itu lolos, kan itu atas persetujuan bersama pemerintah dan DPR, ya kan? Berarti kan juga ini semacam memang politik hukumnya ke arah sana ya, Pak? Itulah salah satu dampak buruk koalisi. Begitu Big Boss bilang yes, yes semua. Maka yang saya itu perlu ada oposisi. Itu kita nggak seimbang ya, ininya ya. Makanya mungkin juga kaitannya undang-undang aset recovery nggak gol-gol juga ya, atau belum dibahas malah ya. 2014 Prof, udah diparap oleh saya. Kan yang buat selesai kami. Sebagai PPATK diparap Pak Menkyu. Itu dari inisiatifnya awalnya dari PPATK. Kalau lihat naskah akademisnya Dr. Ramlan, saya sama Katarina Girsa 10 tahun yang lalu. Iya, kemudian diparap juga oleh Menkumham. Saat itu Pak Samsudin, Pak Amir. Nah, kemudian waktu dibawa ke Jaksa Agung, Mbak Slep Arif dan Kapolri Timur Pradopo, mereka enggan. Kenapa? Kejaksaan menganggap bahwa yang namanya pusat pengelolaan aset bukan di DJKN. Kita waktu di DJKN usulnya. Kenapa di DJKN? Karena mereka punya duit. Bayangkan Prof, kalau barang yang disita di berupa perkebunan, kapal, pertambangan kan perlu kos. Yang punya duit ya Kemenkyu. Tapi Kejaksaan alasan sudah punya PPA, pusat pengelolaan aset. Kumham merasa punya lupasan. Itu poinnya. Nah, sementara dari kepolisian itu keberatan pasal 3 tentang illicit enrichment. Itu yang kami tahu. Nah, sejak itu mentah kembali. Jadi sekarang pun juga tidak menjadi RUU prioritas ya. Enggak. Jadi orang udah berharap banyak dibahas pada prioritas. Yang kedua, saya takut orang kecewa karena kan undang-undang itu memuat sebenarnya pasal 54 ayat 1 huruf C Konvensi Anti Korupsi itu untuk mengakomodir jika ada kasus pidana yang orang tidak bisa diproses karena sakit permanen, karena melarikan diri, tidak ada ketahui keberadaannya, tapi asetnya banyak, maka perlu dibuat undang-undang perampasan aset. NCB kan, NCB, non-conviction based ya. Nah, jadi orang berpikir dengan undang-undang ini kalaupun lahir gampang gitu. Enggak. Takutnya kecewa. Di konsep awal yang kita buat dengan Pak Yunus Hussein itu perlu kesurut 10 tahun ke belakang karena kita mengakomodir kasus BLBI. Nah, cuman tidak tembus. Gitu. Nah, itu 2 poin tadi tuh saya terkait dengan RUU perampasan aset tadi ya. Pertama adalah masyarakat tidak tahu isinya nih. Banyak yang tidak tahu isinya sehingga berpikir, makanya orang sering mengkaitkan dengan nanti dimiskinkan harta koruptor dengan undang-undang ini. Mereka berpikir undang-undang demikian, RUU ini demikian saktinya gitu ya. Itu satu. Yang kedua, juga sebetulnya belum terlalu jelas antar lembaga ya pembagian atau ini belum ya. Dan hukum acaranya pun belum. Saya menginginkan ada hukum acara pembuktian terbalik di situ. Kapan digunakan, bagaimana caranya, tahapnya apa saja. Kemudian sistem pembuktiannya apakah mengacu kepada negatif atau balance probability principle. Kita belum tahu. Nah, saya berharap banyak itu lebih mudah pembuktian. Jangan pakai standar pidana, berat kan? Iya, betul. Karena memang NCB kan ya. Jadi memang kalau pidana kan memang harus beyond reasonable doubt ya, memang sangat tinggi ya. Sementara ini kan memang bukan itu tujuannya. Jadi itu awalnya adalah inisiatif dari PPATK ya. Nyambung sebetulnya. Dan disertasi saya kan. Disertasi Pak Yusuf tentang itu ya. Iya. Sudah dibukukan Pak Yusuf ya? Sudah ya. Apa yang waktu itu dikasih ke saya itu? Nah, saya inginnya Prof ditambah objeknya itu. Yaitu perkara pidana yang tidak bisa diproses karena daluarsa. Tapi asetnya banyak. Ini perlu diakomodir dengan NCB. Kedua, perkara yang diputus pidana ada aset yang belum diputus, ketinggalan atau disembunyikan. Harusnya pakai undang-undang RUU yang sama ya. Jadi dia menjadi jaring pengaman untuk mengambil hak negara yang hilang tadi. Sebenarnya harapan kita banyak ya Pak Yusuf, walau ya sayangnya ini tidak diprioritaskan, bahkan di kalangan elit negara juga beda-beda ya pandangannya ya. Pak Yusuf masih ada harapan nggak RUU ini akan jadi undang-undang? Sebenarnya sangat tergantung pada 2 hal ya. Satu, inisiatif presiden. Kan beliau itu membuat Gerindra dan partai koalisi.
Ya. Mesti satu suara dong. Ya. Yang kedua adalah dari kita-kita ini. Dari masyarakat sipil dan akademisi yang mendorong. Ya. Ya. Nah sekarang itu yang kita sedih sejak Undang-Undang Cipta Kerja itu. Minim betul partisipasi kita yang diajak ke sana itu. Tahu-tahu sudah jadi. Lagi banyak kan tidak bagus undang-undang. Iya, itu beberapa waktu yang lalu kita ngundang Dr. Fitriani yang ahli perundang-undangan, dia bilang ini fast track legislation. Alasannya itu kan. Iya. Nah, kalau negara lain dengan adanya undang-undang asset recovery itu sangat membantu. Oh ya, jadi kalau Amerika kan dia sifatnya in rem ya. Jadi bukan civil litigation, bukan. Jadi kalau ada kasus korupsi atau pelaporan bank, si pelaku diproses pidana, asetnya disidang dengan in rem dan dengan NCB. Jadi subjek hukumnya bukan manusianya, barangnya. Nah pendekatan di undang RU kita saya belum tahu yang mau dipakai. Seperti perdata, karena jam datu yang maju. Oh, jadi bukan ini ya, bukan in rem tadi ya. Iya. Baik, Pak Yusuf, ini soal lain nih yang juga lagi rame. Saya kira masih rame. Soal Danantara. Pak Yusuf mengamati itu ya? Ya, saya ikut. Gimana Pak Yusuf? Pertama, saya masih belum clear. Lembaga ini apa tupoksinya? Jika dia mengumpulin dana-dana dari BUMN, apakah dana dantiem, apakah royalti, apakah bonus, apapun namanya, kemudian mau diapakan? Kalau dia mau pinjamkan sebagai modal kerja bagi perusahaan karya misalnya, dia mengambil alih peran bank. Mesti dia tunduk pada OJK, mestinya ya. Nah, yang kedua bahwa kenapa yang BPK, PPATK, KPK masuk ke situ? Iya. Di dalam strukturnya ya. Iya, sebagai apakah pengawas itu tidak fair. Lantas nanti kalau ada masalah bagaimana? Iya. Pasti ada konflik of interest sebagai KPK menyikapinya, bagi Jaksa Agung, ya kan? Bagi BPK pada saat mengaudit. Nah itu saya bilang saya tidak clear ini lembaga ini untuk apa dan apa fungsinya. Itu saya kira betul. Jadi masuknya tadi OJK, PPATK, BPK juga. Itu membuat jadi kalau terjadi masalah, siapa yang mengawasi, yang menegakkan? Kalaupun dilakukan oleh KPK, pasti konflik of interest kan? Iya. Karena ketuanya di situ. Bukan tidak mungkin tidak ada masalah, ada kemungkinan ya, namanya juga suatu badan atau lembaga ya. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa kalau dia mengundang kita akademisusnya, kan akan ada koreksi. Ini tidak tiba-tiba jadi diumumkan. Jadi seperti mereka berada pada ruang hampa. Padahal banyak orang-orang cerdas, orang pintar gitu. Itu juga ada kritik-kritik. Kenapa misalnya ada tokoh antar pemimpin negara lain masuk yang dulu punya kasus gitu ya? Itu kan juga jadi tacap. Nah itu juga saya tidak paham. Kenapa tidak paham? Di kita cukup banyak orang pintar yang punya pengalaman, punya integritas. Kok pakai orang lain yang kita belum tahu reputasi di bidang itu ya? Iya. Kalau dia pakai Singapura masih mending lah. Ada Tamasek ya, pernah dicontoh, maklum kita. Dia sudah punya pengalaman panjang ya. Dan bersih dari korupsi lah ya. Kalau Pak Yusuf melihat ini ya sekarang nih korupsi, balik lagi ke BUMN tadi. Korupsi yang terjadi di BUMN itu apa sih penyebab utamanya apa sih Pak Yusuf? Kalau saya melihat pertama independensi dari BUD tidak ada. Dan dari BUC-nya. Kan kalau BUD Dewan Direksi ngambil langkah, mesti ada koreksi dari Dewan Komisaris yang mengacu pada anggaran dasar dan rencana bisnis perusahaan. Nah karena mereka tadi tanda petik ditunjuk, tidak melalui seleksi, ditunjuk karena kedekatan, karena utusan, sehingga tidak punya keberanian. Nah, ada komisaris independen, tapi kalah suara. Karena kan yang menjadi acuan itu kualitatif kolegial. Disebut ada dissenting opinion, tapi nggak punya pengaruh apa-apa. Jadi menurut saya perlu dikaji ulang dulu. Kalau mereka berangkat dari utusan tadi, independensi nggak ada. Kedua, yang paling integritas. Nah yang ketiga, contoh kalau sekarang perusahaan karya, kan pada hancur-hancuran sekarang. Pada saat mereka menerima order pekerjaan bikin jalan tol,
Mereka lihat mestinya kira-kira akan untung atau tidak, akan BEP atau tidak. Tapi karena dianggap itu perintah, tidak ada yang bisa menolak. Akibatnya apa? Dia berhutang, ke bank juga. Atau modalnya dia sendiri ya Pak Yusuf? Jarang. Oh jarang. Hutang makanya 90 triliun itu bank. Iya. Ada juga yang dia seperti sekarang di Sritek, kan diindikasikan indikasikan bahwa tidak semua kredit disalurkan kepada debitur, tapi ada yang diambil semua oknum. Sepertinya kan integritas itu. Nah semua itu Prof bisa diatasi kalau sekali lagi kalau BPK-nya, inspektoratnya itu teliti. Di tahun pertama pasti ketahuan tahun pertama, nggak perlu lama-lama. Tapi di BTS kita lihat justru oknum BPK yang cuma 20-40 miliar. Iya, betul. Pak Yusuf, saya mau nyambung soal lain, tapi ada kaitannya karena beberapa hari yang lalu saya juga ngobrol dengan Prof Yeti mengenai koperasi merah putih. Kayak kita mungkin Pak Yusuf ingat nggak kita pernah ngobrol dengan Pak Mahfud waktu Menko ya, yang ada pembobolan atau apa ya, yang kredit atau anggota koperasi, tapi sebetulnya investor lah mereka yang kehilangan uang berapa ratus miliar sampai triliunan kalau nggak salah kerugiannya. Ini kita khawatir nih, ini koperasi kan tidak diawasi oleh OJK. Jadi kalau apa sih Pak Yusuf amati dari koperasi merah putih ini ke arah mana ini? Kalau saya melihat tadi, Bro, kajiannya tidak matang, tapi ambisinya besar. Mestinya kan dikaji ulang, dilihat sejarahnya. Kita belum ketemu koperasi yang betul-betul bagus. Ada Minasaroyo di Cilacap, tapi belakangan mulai juga nampak tidak terlalu bagus. Dulu ada Yayasan Adil Makmur, juga zaman Soeharto ya? Iya. Yayasan Adil Makmur itu koperasi bentuknya? Koperasi. Ya kalau kita lihat ada Kospin misalnya. Jadi semua itu belum ada contoh yang baik. Menurut saya mestinya yang ada diperbagusin, diperkuat integritasnya, SOP-nya, orang yang dipilih. Dan paling penting itu pihak yang auditnya harus jelas. Itu yang nggak terjadi. Tapi koperasi itu kan bukannya antar anggota ya, tapi kalau ini kan semacam top down gitu ya dari pemerintah. Iya, itu yang saya bilang menurut saya tidak tepat. Mestinya kan kita melihat dulu, dikaji ulang dulu. Iya. Wah, banyak kita ternyata isu-isu tentang hukum nih dengan Pak Yusuf. Ya, makasih banyak nih Pak Yusuf. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Banyak soalnya dari Pak Yusuf banyak bisa digali soal pencucian uang dan sebagainya ya. Tapi kali ini kita cukupkan ya Pak Yusuf. Mungkin ada terakhir Pak Yusuf ingin disampaikan. Ya di tengah berbagai permasalahan atau kritik mungkin ada harapan Pak Yusuf. Saya berharap banyak para elit politik, birokrat itu mulai menyadari ada masalah besar di depan mata. Angka kemiskinan kita turun. Turun maksudnya rankingnya. Jumlah banyak. 60%. Ya 60% lebih. Yang kedua bahwa hutang kita akan jatuh tempo. Ketiga mata uang rupiah kita jatuh, akibatnya berat berhutang nih kan dengan dolar tuh. Nah yang keempat, reputasi negeri akan rusak kalau tidak ada langkah strategis dan pembasis dari pemerintah. Sehingga poin besarnya, mari sama-sama tunjukkanlah sebagai contoh suri tauladan integritas, profesionalisme, disiplin, jauhi suap, jauhi korupsi. Itu. Luar biasa, makasih banyak Pak Yusuf. Ini bagian terakhir ini yang sangat penting untuk didengarkan oleh banyak pihak. Ya, sahabat semua, tadi obrolan yang sangat padat ya dengan Pak Muhammad Yusuf, dan mudah-mudahan banyak yang mendengarkan ya, karena itu sangat penting poin-poinnya, karena negara kita sedang tidak baik-baik saja, sehingga kita berharap bisa ada secercah harapan ke depannya. Kita ketemu lagi dalam podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.